Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali belajar bersama Pak Guru dan tentunya bersama ayah bunda kalian semua di rumah. Anak-anakku semua melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita kembali belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran kedua. Sudah siap anak-anakku semua? Baik, seperti biasa silakan kalian siapkan buku tematik yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan di halaman 11. Mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti kalian semua dapat menemukan penggunaan huruf kapital. Masih ingat ya huruf kapital ya? Di sini untuk nama orang sesuai dengan aturan pada teks dengan benar. Yang kedua, nanti kalian semua dapat memberikan contoh kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah. Permainan apa saja ya? Masih ingat? Ya pasti masih yang di tema 5, 6, 7 dan sekarang tema 8 ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian semua dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman di sekolah. Nah, anak-anakku semua, mari kita baca terlebih dahulu dengan yang ada di layar berikut. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Nah, dari bacaan itu tentunya kalian sudah melihat ada nama-nama orang atau nama anak-anak kelas 2 di sini itu menggunakan huruf kapital di awal kata. Benar tidak? Coba perhatikan ya. Nah, selain itu, kita mengingat kembali yang dulu juga kita pernah belajar penggunaan huruf kapital juga digunakan di awal kalimat. Masih ingat ya? Ini. Nah, anak-anakku semua, sekarang amati halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Tentu dong. Apa sajakah itu? Yo, kita baca percakapan antara Udin dan Beni dulu. Teman-teman, halaman ini sangat kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, dari percakapan itu berarti apa saja ya yang membahayakan di rumah Udin? Ya, benda-benda di rumah Udin? Ya, betul sekali, yaitu kerikil dan batu-batu yang berserakan. Nah, anak-anakku semua, setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Nah, Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitar kalian. Dan ingat, kalau bermain di kolam atau di sungai itu harus dengan pengawasan orang tua, ya. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Nah, sekarang mari kita baca bersama petunjuk bermain menirukan gerakan binatang berjalan berikut dengan nyaring. Nyaring itu yang keras ya. Yuk kita baca bersama-sama. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru.
Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan hom pim pa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Nah, silakan kalian bisa mempraktekkan di rumah kalian dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita lanjutkan. Awali dengan hom pimpam. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak-anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikuti aku, sambil anak-anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju, dia juga bernyanyi, ikuti aku, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama, begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya adalah menyanyi sambil menari. Bisa melakukan bersama teman-teman? Bisa ya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Atau kalau tidak, di rumah bersama ayah bunda dan bersama kakak atau adik kalian ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut. Nah, ini sambil menyanyi ya. Ikuti aku, bermain menirukan gerakan binatang di air. Nah, lakukan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air secara berkelompok. Anak yang kalah harus sportif dan bersedia menerima hukuman permainan. Hukumannya tadi adalah menyanyi sambil menari. Nah, anak-anakku semua, perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Apa saja ya? Nah, bisa ditulis di sini. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan sikap persatuan. Satu, apa ya kira-kira ya? Ya, contohnya adalah yang kemarin kita lakukan adalah menjaring ikan. Yang kedua ada lompat tali, itu juga melatih persatuan ya, karena tidak bisa bermain lompat tali sendirian ya. Kalau kalau sendirian itu hanya olahraga biasa ya, bermain itu kurang asik. Tapi dengan teman maka ada dua anak yang memegang tali di kanan kiri dan ada satu anak yang melompat. Itu kalau 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang juga bisa dilakukan, bahkan lebih menyenangkan. Kemudian ada gobak sodor, nggak bisa gobak sodor bermain sendirian ya. Kemudian pasbol juga, dan juga bermain pipa sumur. Kalau bermain sendirian kan tidak asik. Nah, ada dengan bersama teman-teman dan tetap sportif ya. Tentunya masih banyak lagi permainan yang menunjukkan sikap persatuan yang mungkin kalian pernah lakukan dan berbeda dengan yang ada di sini. Nah, anak-anakku semua, ayo bercerita. Sekarang, coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Nah, tentunya kalian bisa menceritakan seperti yang diceritakan oleh Beni. Nah, silakan kalian bercerita
Boleh di hadapan ayah bunda kalian, ya. Nanti ayah bunda kalian akan membimbing kalian dalam bercerita. Anak-anakku semua, menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan hompimpa. Teman-teman membentuk lingkaran. Beni yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Nah, sekarang apa sih isi teks yang telah kalian baca? Dan apa sih kesimpulannya? Yuk, kita cocokkan. Isi teksnya adalah aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, dan Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Permainan dilakukan di kolam renang yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Sebelum bermain, mereka semua senang bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, kemudian kesimpulannya adalah, iya, bermain bersama teman adalah hal yang menyenangkan. Dalam bermain, sportivitas adalah hal penting karena berdampak pada menyenangkannya suatu permainan. Namun, sebelum bermain, kamu harus memastikan tempat bermain yang sudah aman dan nyaman. Selain itu, ada aturan dalam bermain yang harus ditaati oleh semua. Begitu anak-anak, pastinya hasil jawaban kalian sedikit berbeda dengan Pak Guru. Tapi Pak Guru yakin kalian insya Allah pasti semuanya sudah bisa. Nah, masih ingatkah kamu menggunakan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan berjalan menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, untuk latihan silakan kalian susun kata-kata berikut menjadi kalimat yang utuh. Tong, Udin, sampah Beni. Tong, Udin, sampah memegang. Jawabannya adalah iya, betul sekali. Nomor 2. Jawabannya adalah iya, betul sekali. Siti menyapu halaman. Nomor 3, cepet-cepetan. Siapa dulu? Udah ketemu? Baik, betul. Jawabannya adalah Edo mengumpulkan batu dan kerikil. Nomor 4. Siapa yang sudah? Jawabannya adalah iya, betul sekali. Yaitu Lani mengumpulkan sampah. Nomor 5. Sudah? Jawabannya adalah iya, 100 buat kalian. Meli memegang sapu lidi. Nah, anak-anakku semua tetap diingat ya, dalam menulis nama orang harus diawali dengan huruf kapital, ya. Nah, untuk latihan kalian semua di rumah, silakan kalian kerjakan buku Maestro tema 8 ya. Buku Maestro tema 8, halaman 20, muatan bahasa Indonesia. Ingat ya, bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, bertambah ilmu, bertambah semangat, dan tentunya bertambah baik. Ingat, kita harus mengikuti protokol kesehatan dan selalu berbuat jujur, adil, dan rukun dengan teman maupun saudara kita semua. Terima kasih dan mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi, 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 pagi.